Federal Oil memberikan apresiasi kepada pembalap tim Gresini Racing, terutama kepada Marc Marquez yang kembali meraih podium ganda di sesi sprint race dan full race MotoGP Catalunya 2024, pada hari Sabtu dan Minggu, 25–26 Mei. Meski harus memulai balapan dari posisi 14, Marc mampu finish posisi 2 pada sesi sprint race dan berhasil finish posisi 3 pada sesi full race. Strategi penggunaan ban kompon soft di bagian belakang menjadikan Ducati Desmosedici GP23 bisa lebih agresif melewati para pembalap di depannya. Kini persaingan di klasemen juara dunia MotoGP 2024 juga semakin terbuka lebar, karena hasil akhir Marc Marquez kini miliki 114 poin di posisi 3, tertinggal 41 poin dengan pemuncak klasemen. Sedangkan Alex Marquez berhasil finish posisi 7 setelah start dari posisi 13, dan berkat poin tambahan tersebut kini Alex berada di posisi 11 klasemen sementara juara dunia MotoGP 2024. Romy Averdi saat selaku Market Development General Manager PT EMLI mengatakan Marc Marquez makin nyaman mengendarai Ducati Desmosedici GP23. Romy menegaskan, talenta Marquez tidak perlu diragukan lagi sebagai pemegang juara dunia 8 kali, meski harus memulai balapan dari posisi 14, Marc masih bisa mengamankan podium untuk menunjukkan dirinya memang pembalap tak kenal menyerah. Bermain di depan ratusan ribu penonton di sirkuit Catalunya, Marc Marquez tak ingin mengecewakan para penggemarnya. Hasil ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami dan konsumen Federal Oil, karena Marc telah menunjukkan konsistensi dan makin nyaman bersaing di papan atas klasemen sementara MotoGP, kata Romy. Hal ini juga sejalan dengan Federal Oil yang terus terdepan dalam menghadirkan produk dan layanan yang pastinya bikin makin nyaman para pengendara tanah air. Federal Oil terus berharap dan memberikan dukungan penuh kepada Marc dan Alex agar semakin fokus di pertengahan musim MotoGP 2024 untuk persaingan titel juara dunia yang semakin ketat, ujar Romy Averdi saat berhasil meraih podium ganda di MotoGP Catalunya 2024. Marc Marquez mengatakan, tim semakin berkembang dan makin nyaman. Di sisi lain, di sirkuit ini, kata Marquez yang terburuk menurut karakteristiknya, dan meraih 2 podium tentu menjadi pertanda baik untuk musim ini. Sekarang kami memikirkan tentang Mugello dan yang terpenting adalah menyelesaikan masalah di Flying Lap, kata Marquez. Balapan berikutnya akan berlangsung pada tanggal 31 Mei hingga tanggal 2 Juni di Italia, yakni di sirkuit Mugello yang menjadi rumah bagi tim Gresini Racing serta motor Ducati. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia menyebut kemenangannya di MotoGP Catalunya 2024 berkat strategi yang tepat, baik dalam mengatur ban dan juga mengovertake lawan. Hal ini diungkapkan oleh Bagnaia usai menjuarai balapan 24 laps yang digelar di sirkuit Barcelona Catalunya, Spanyol, yang berakhir Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bagnaia sukses menjadi yang tercepat setelah mengasapi pimpinan klasemen sementara pembalap MotoGP, Jorge Marti dan Marc Marquez di lap-lap akhir. Bagnaia di balapan ini mencatat waktu tercepat dengan 40 menit, 11.726 detik. Ia unggul 1.740 detik dari pesaing terdekatnya, Jorge Martin yang disalipnya saat balapan tinggal 5 laps. Sedangkan Alex Espargaro yang berusaha naik podium selepas mengumumkan akan mundur di akhir musim, justru kalah adu cepat dengan mantan juara dunia Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing itu akhirnya melengkapi podium juara dengan catatan waktunya tertinggal cukup jauh dari Pecco dan Martin yaitu tertinggal 10.491 detik. Sedangkan Espargaro yang finish nyaris bersama Marquez harus puas di posisi keempat. Fabio Di Gianantonio melengkapi posisi 5 besar, diikuti Raul Fernandez, Alex Marquez, Brad Binder, Fabio Quartararo, dan Miguel Oliveira di posisi 10 besar. Bagi Bagnaia, ini adalah kemenangan ketiganya dari 6 seri balapan di MotoGP 2024. Dan ini boleh dibilang hasil dari penerapan strategi usai gagal di sprint race Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Aku memutuskan untuk melakukannya di tikungan 5. Hal itu karena apa yang telah terjadi pada balapan kemarin, sprint race, ungkap juara dunia 3 kali ini.
Yang menarik di kemenangan kali ini, Bagnaia sempat tertinggal 0,8 detik dari Martin. Namun di lap ke-19 ia sukses melakukan overtake dan terus memimpin hingga finish dengan keunggulan 1,7 detik. Ia menambahkan kemenangan ketiga musim ini yang diraih di Catalunya juga sangat penting bagi dirinya setelah kecelakaan mengerikan di sirkuit yang sama pada musim lalu. Ketika itu ia terjatuh di tikungan kedua pada tahap awal lap yang sampai membuat bendera merah dikibarkan. Kemenangan hari ini sangat penting, baik untuk hasil kemarin maupun hasil tahun lalu di trek ini, kata Pecco, dilansir dari laman resmi Ducati, Senin. Kemenangan ini membawa Bagnaia kembali menghuni posisi kedua pada klasemen sementara setelah sempat diambil alih Marquez pada sprint. Bagnaia mengoleksi 116 poin, berjarak 39 poin dari Martin di posisi puncak, dan unggul 2 poin atas Marquez. Seri ke-7 MotoGP akan dimainkan satu pekan lagi pada akhir pekan ini, tanggal 31 Mei sampai tanggal 2 Juni di sirkuit Mugello, Italia. Jorge Martin memprediksi bakal Pedro Acosta jadi salah satu lawan kuat di MotoGP 2025. Sebab, ia mengakui Pedro Acosta memberikan tekanan saat tampil di MotoGP Catalunya 2024. Jorge Martin dan Pedro Acosta sempat terlibat pertarungan ketat untuk memperebutkan posisi terdepan di MotoGP Catalunya 2024 pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Namun, pembalap Red Bull gas-gas Tech 3 itu harus terjatuh di tikungan ke-10 saat balapan sudah memasuki 11 lap. Sementara Jorge Martin yang sempat menjadi pemimpin balapan tak berhasil mendapatkan kemenangan. Sebab, Martinator julukan Jorge Martin harus puas menjadi runner-up usai disalip Francisco Bagnaia. Jorge Martin pun mengakui Pedro Acosta tidak memberikan ruang untuk bisa memimpin balapan, sehingga membuatnya mengambil risiko dengan memberikan tekanan ban. Akibat pertarungan ketat dengan Pedro Acosta dan mengakibatkan keausan ban, Jorge Martin pun mengakui tak bisa menahan posisinya sehingga Francisco Bagnaia bisa mendapatkan kemenangan. Misi saya adalah untuk memimpin. Namun dengan Pedro yang tidak memberikan saya kelonggaran, saya mungkin mengambil terlalu banyak risiko, kata Jorge Martin dikutip dari Paddock GP, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Saya sangat ingin mempertahankan posisi pertama, tetapi dia selalu berada tepat di belakang saya. Saya terlalu menekan ban saya pada saat itu, dan itulah sebabnya saya tidak bisa menahan diri di Pecco pada akhirnya, jelasnya. Sementara Jorge Martin menyadari Pedro Acosta mengalami masalah di lap-lap terakhir, karena menggunakan ban lunak. Meski demikian, ia mengakui bakal sulit untuk mengalahkan Pedro Acosta di MotoGP 2025. Saya selalu bisa mendengarnya di belakang saya, dia sangat dekat dengan saya. Saya mencoba melindungi ban saya dan saya tahu dia menggunakan ban belakang lunak. Jadi saya menduga dia akan mengalami masalah di lap-lap terakhir, ujarnya. Saya sangat terkejut dengan penampilannya. Tentu saja, dia melakukan kesalahan karena ia adalah seorang rookie. Tapi tahun depan, tentu akan sulit untuk mengalahkannya, pungkasnya. Pedro Acosta menjadi pusat perhatian di MotoGP 2024. Meski menjalani musim perdana, tetapi pembalap asal Spanyol itu bisa bersaing di posisi terdepan di setiap balapannya.